Oke semuanya, welcome. Gue kali ini akan bahas mengenai satu emiten yang menurutku cukup menarik. Kemarin sempat ku bikin story-nya ya, Unilever. Unilever kemarin waktu aku bikin story kayak harganya masih di bawah 1100, masih dapat di area 1090. Per video ini gue bikin tanggal 8 Maret, ini harganya Unilever udah close 1200. Dimana berarti udah naik hampir ya lebih dari 5% ya, di bawah 10% mungkin. Gitu. Jadi uh, kenapa menarik Unilever gitu ya, karena walau bagaimanapun gue pernah bikin video kan mengenai Unilever. Gue bahas, kalau kalian nonton di YouTubeku masih ingat, tahun 2020 nggak salah ya, gue bilang di sana saya tidak akan invest lagi di Unilever. Kenapa ya? Karena waktu itu harganya sudah di area 9.000, menurutku kinerja jelek, growth-nya turun terus gitu ya, dan saingannya juga tambah gede. Jadi maka itu jadi alasan kenapa saat itu gue menjual Unilever dan tidak akan invest lagi. Dengan harga segitu gue nggak akan masuk lagi. Dan ternyata benar, Unilever turun terus sampai ke harga yang agak nggak masuk akal menurutku. Kemarin sempat nyentuh di area 1000 gitu ya, sekarang udah 1200, udah naik 20% kalau dari bottom. Dan pertanyaan semua orang selalu ke gue tuh bertanya kalau apakah Unilever saat ini sudah layak untuk invest gitu ya, apakah gue akan mencabut kata-kata gue apakah Unilever itu tidak layak untuk invest gitu ya. Di sini gue akan urai sedikit mengenai Unilever, kenapa waktu kemarin di harga 1100 ke bawah gue nilai Unilever itu menarik banget gitu ya. Ini sudut pandang aku, mungkin semua kalian punya sudut pandang yang berbeda, silahkan. Tetapi menurutku saat ini Unilever cukup menarik, at least ya kalau kita ngambil secara jangka pendeknya aja. Gue rasa untuk nyari sekarang 1200 ya, untuk nyari 30% sampai 50% ini masih make sense dalam waktu 1 sampai 2 tahun untuk Unilever. Gue rasa dalam 1 tahun ini lah kita fokus dalam 2025, karena gue rasa Unilever ini cukup menarik gitu ya. Kita lihat dulu chartingnya Unilever. Kalau kalian perhatikan ya, kalau kita tarik tinggi sekali dari peaknya di sini ke harga hari ini 1200 di sini, ini udah turun hampir 90% ya. Mungkin beberapa orang merasa turun 90% nggak terlalu gede. Oke, kita balik, kalau kalau di harga 1200 ini kalian beli dan hold sampai 11.000, uang kalian naik itu 800%. Anggaplah hampir 900%. Berarti sekitar 9 kali lipat atau 8 kali lipat deh kita bulatin ke bawah. Dimana kalau kalian beli 100 juta jadi 800 juta gitu ya. Jadi ya kalau kalian beli saat itu 800 juta, saat ini uang kalian sisa 100 juta gitu. Jadi cukup sakit gue bilang ya. Dan bersyukur buat kalian yang udah nonton video gue tahun 2019, waktu itu gue bilang nggak layak lagi buat diinvest, dan kalian dengerin dan kalian ikutin ya, harga sahamnya turun terus waktu itu ya. Sempat waktu di video itu dibuat, ada yang ngomel-ngomel, ada yang nggak percaya, ada yang sampai mau potong telinga kalau Unilever beneran turun. Waktu itu gue cuma bilang mungkin sampai ke area 4000 ya. Itu gue kasih diskon padahal ke 4000 gitu. Itu pun pada bilang kalau 4000 saya mau potong telinga. Let's see, akhirnya komennya dihapus ya. Itu ada, gue sempet screenshot fotonya, gue nggak tahu, ntar gue cari, kalau ada ntar gue kirimin, masukin ke video ini. Tapi sekarang harga Unilever udah 1200. Apa yang menjadi hal yang menarik yang perlu, yang gue note di Unilever ya dalam beberapa hari belakangan ini. Ini kemarin waktu gue bikin rekomendasi Unilever pertama kali di grup itu, range-nya masih di sini lah ya. Dia sempat naik ke 1200-an, tapi gue bilang waktu di 1100-an sempat turun sampai 1090, 1075 low-nya ya, masih bisa dapat gitu. Dan ini naik lagi close 1200. Berikut paparan gue sedikit mengenai Unilever. Kita bahas terlebih dahulu, Unilever ini sebenarnya perusahaan apa sih gitu ya. Gue buka di public expose-nya. Bentar, kita buka public expose-nya.
Nih Unilever kalau kalian perhatikan ini public expose 2024 per Mei ya, Mei 2024, 2025 belum keluar, mungkin Mei 2025 ya, tapi kita pakai data 2024 karena ini data terakhir. Nah di data terakhir ini kalau kalian perhatikan ya, Unilever 38T ini gua rasa penjualannya mereka, salesnya dia ya, kapitalisasi pasarnya masih 120 triliun. Per video ini dibuat, Unilever itu sudah berada pada market cap mana dia 45T. Jadi ini udah turun hampir 3 kali ya. Itu kemarin 120 triliun itu kapitalisasi pasar terbesar ke-12 di DX gitu. Sekarang sisa 45T, 1200 tuh 45T. Ya, dan Unilever punya 85%. Kalian bayangin mereka ruginya turun, market cap-nya itu segede apa ya. Nah, mereka pegang 43 merek. Setiap rumah tangga memiliki setidaknya satu dari produk kami ya, gue percaya itu. Gue bisa bilang mungkin satu rumah itu punya 3 kali produknya dia gitu ya, at least tuh Rinso udah pasti ada gitu. Nah ini produk-produknya Unilever kalau kalian perhatikannya, ada Pepsodent, Bango, Royco, Lifebuoy, Sunlight, Rinso. Ini gue yakin Sunlight dan Rinso ini pasti ada yang punya. Terus Bango atau Royco pasti ada yang punya, aja minimal 3 ya. Terus di rumahnya gua rasa ada Vaseline. Terus ini mungkin agak sedikit jarang dipakai gitu ya, karena ya penjualannya juga 1T, ini paling banyak itu di sini. Dan penjualan paling kecil di sini di bawah 1T itu ada Lux, Pond, Cornetto, Rexona, Sweet Salt, Clear gitu ya, sampo dan lain-lain. Nah mereka punya 8 pabrik. Gua rasa nggak akan nambah lagi karena itu udah cukup untuk cover semua yang ada di Indonesia gitu. Dan ini ada 601 distributor, kalian bisa baca di sini gitu ya. Nah visi gue lewatin. Nah ini yang cukup menarik sebenarnya, dengan kondisi ekonomi yang stabil, PDB di area 5,0 gitu, 5%, dan inflasi stabil di area 3-4%. Nah pertumbuhan penduduk Indonesia itu sekarang 4 terbesar di dunia ya, dengan pertambahannya tiap tahun itu 2 juta manusia tiap tahun. Jadi per saat ini 2023 itu jumlah penduduk Indonesia ada 278 miliar ya, miliar. Dan diprediksi sampai 2030 itu akan di range 296 miliar. Itu kalau pertumbuhannya 2 juta per tahun. Nah populasi urban itu pertumbuhannya akan lebih tinggi ya, naiknya akan 78%. Terus peluang, Unilever mengatakan kalau peluangnya mereka tuh masih gede. Kenapa? Karena Indonesia itu konsumsi FMCG per kapitanya cuma 1 kali, dibandingkan dengan China yang penduduk terbesar di dunia itu 2 kali, Brazil itu 3 kali. Jadi masih punya chance kalau Unilever itu bisa naik penjualannya 2 kali atau 3 kali lagi ke depan gitu ya. Ditambah penduduk Indonesia tuh sekarang 4 terbesar gitu ya. Terus kategori dan penetrasi di bawah 60% itu ada untuk badan, sabun, muka, jus gitu ya. Dan ya kalian bisa lihat badan, sabun sama muka ini yang paling banyak, perawatan tubuh lah ya gitu. Nah ini growth action, tujuan mereka 2024 kemarin ya, get more from the core gitu ya, be market makers, execute brilliant in market, step up our impact gitu. Ini kalian bisa baca sendiri gitu ya. Nah terus portofolio mereka itu ada reaching ke middle up, itu mereka jualnya ini, dan reaching down itu mereka jualnya ini gitu. Oke. Terus Unilever masih tetap mendapatkan penghargaan ya di bidangnya dia gitu. Terus program kerjasama dengan distributor, menurunkan attrition rate, meningkatkan profitabilitas, menurunkan stok, mendorong digitalisasi. Ya ini ya normal lah ya, semua perusahaan pasti akan berpikir bagaimana cara meningkatkan profit gitu. Terus excellent in go to market, more stores. Jadi Unilever akan menambah store, terus store-nya akan lebih baik gitu ya, dan servisnya akan lebih baik gitu. Nah ini supply chain nggak usah tahu dipusingin gitu ya. Nah ini
Terus kinerja kita buka di laporan keuangan. Memang kalau kalian perhatikan 2024 kok laporan keuangan jelek sekali gitu, penurunannya signifikan. Kalian bisa lihat di sini ya, kasnya turun, piutangnya turun, terus persediaan naik gitu ya. Nah, aset tidak lancar, tetap aset tidak berwujud itu turun, aset hak guna turun, klaim pajak yang dapat dikembalikan ya, aset sekitar 16T, turun sekitar 600 miliar dibandingkan tahun lalu. Terus hutangnya kelihatannya besar ya, kalau kalian perhatikan, short term debt-nya dia 11T dengan aset cuma sekitar 10T ya, aset 16T ya, total aset 16T, hutangnya itu ada 13,8. Jadi ya kan, aset adalah jumlah dari hutang tambah modal ya. Jadi di sini pasti modalnya kecil sekali, ekuitasnya cuma sekitar 2T gitu. Ya kenapa? Karena semua keuntungan dari Unilever itu semua diberikan sebagai dividen kepada pemegang sahamnya, 100% kepada pemegang saham. Jadi sometimes kadang bagi dividennya lebih gede bahkan daripada laba bersih yang mereka terima. Itu akan menggerus saldo labanya mereka. Jadi equity akan cenderung tetap di range segitu. Ya, gua rasa dia akan jagain di area-area segitu. Nah, terus hutang kelihatannya besar, tapi nggak ada masalah karena di sini tidak ada hutang berbunga ya. Ini cuma ada 1T doang di sini, ada pinjaman bank, tapi gua rasa ini kecil, nggak terlalu banyak gitu. Ada utang usaha, utang pajak gitu ya. Nah, ini semua nggak ada utang bunga, even di jangka panjangnya juga nggak ada utang bunga. Ya, jadi secara hutang sebenarnya walaupun kelihatan gede, tapi ya ini untuk operasional, hutang operasional. Jadi no issue sebenarnya. Ekuitas tadi gue bilang ya, ini ada penurunan ekuitas. Kenapa? Karena sebagai pembagian dari dividen itu akan ngegerus ekuitasnya, apalagi dibagikan lebih besar daripada laba bersihnya. Nah, penjualan, kita lihat penjualannya turun nih, turun 3T setengah ya. Sehingga laba kotornya juga turun nih. Laba kotor ya, harga pokok penjualannya turun gitu ya, HPP turun, tapi tetap itu laba kotornya juga mengalami penurunan cukup signifikan, 2,5T. Oke. Laba usahanya turun ya, dari 6,2 jadi 4,4, sehingga laba bersihnya itu turun jadi 4,8T sisa 3,3T. Oke. EPS-nya kalian bisa lihat 126 jadi 88. Ya, ini turunnya signifikan banget. Ya, ini mungkin salah satu alasan kenapa Unilever turun bisa sampai harga 1000 kemarin ya. Karena ya kinerjanya emang jelek sekali. Terus next, kita lihat ke arus kas. Arus kas pun dilihatnya juga nggak ada yang bagus-bagusnya ya. Penerimaan dari pelanggan turun ya, penjualannya mereka berarti turun. Terus kas yang dihasilkan dari operasional juga turun dari 8,6T jadi 5,7T. Di sini pembayaran remunerasi direksi juga nambah gitu. Nah, terus pembayaran pajaknya juga di sini ya, potong-potong pajak semua dari 7,1 jadi 3,9. Ini dari kas operasional. Ya positif sih, cuma positifnya jadi turun kan. Jadi ya tetap jelek. Next, arus kas dari investasi. Arus kas dari investasinya di sini masih berinvestasi, masih mencari aset tetap gitu ya. Jadi masih bagus gitu, masih bertumbuh. Dan ya tentu pembayaran dividen kepada pemegang saham. Ya bagi dividen sekitar 4T. Ya ini gede ya sebenarnya, 4T itu bagi dividen itu cukup besar. Ya anggaplah 85% balik ke Unilevernya, berarti kan sekitar 3,2 3,5T ya. 3,5T, sisa 15%-nya berarti sekitar 600 miliaran itu yang dibagikan kepada masyarakat untuk dividen. Dan ya ini masih cukup gede gitu. Cuma ya dengan ada penurunan pembagian dividen dan lain-lain begini, ya penurunan arus kasnya juga kelihatan gitu ya. Nah, secara laporan keuangan memang kelihatannya jelek sekali Unilever. Orang pasti, kok lu gila rekomendasi Unilever saat ini di saat laporan keuangan lagi jelek-jeleknya. Tapi ada satu hal penting yang cukup menjadi menarik perhatianku.
Gitu. Yang pertama tadi dia udah turun sekitar 90% ya, dari peak ke bottom itu hampir 90%. Dan satu hal, kalau kalian lihat grafiknya di sini, ini volumenya cukup besar nih, ya. Nah, ini volumenya besar, besar banget kalau gue bilang. Even kalau gue tarik dari tahun-tahun sebelumnya, kalian bisa lihat ini ada batang besar. Gue nggak tahu di layar kalian kelihatan apa enggak, ya. Lihat nih, ada batang besar di sini, nih. Volumenya tinggi sekali di sini. Dan ini menunjukkan, ya gue nggak tahu nih apakah wash out terakhir sehingga ini penjualan terakhir terbesar yang ada di Unilever, ya, sehingga volumenya jadi besar seperti ini, atau memang ya ini dikumpulinnya dalam jumlah yang sangat besar sehingga ini mulai naik gitu, ya. Ya, kita lihat. Nah, oke, kita menghitung masalah volume. Ya, pertama kita hitung masalah volume. Siapa sih yang beli tanggal segitu 28 dan 3 itu? Ya, kalau kalian perhatikan, ada pembelinya, ada CC, ya, CC-nya CC asing ya, ini foreign. CC asing, KZ juga KZ-nya asing, CLSA. Ya, dua ini pembeli terbesar dan ini asing nih. Ini mungkin totalnya ada hampir 200 miliar. Ya, harga average-nya di 10.56 dan 10.95. Jadi kalau kita ambil rata-rata ya sekitar di 10.70 lah ya, range-nya mereka, modalnya mereka nih di bottom. Nah, tapi total asing sell kok di sini 129 miliar nih asing. Ya nih. AKRXYU nih jualan, yang belinya cuma CC KZ nih. Sisanya udah kecil-kecil. Ya. Nah, kalau kita compare sama sellernya, oke, sellernya pasti akan lebih besar, sehingga ini total net sell asing sekitar 129 miliar di hari itu, gitu. Nah, sell-nya di harga berapa? Kalian bisa lihat AK itu sell di 10.43, RX itu sell paling bawah ya 10.15 gitu, dan YU 10.65. Jadi ini penjualan mereka nih, average penjualannya mereka. Artinya ketika mereka jual di situ, berarti kan ada yang nampung kan. Gitu. Nah, siapa yang nampung nih? CC, KZ, MGOD gitu ya. Ini yang nampung nih. Ya, average mereka di sini. Ini rata-rata average-nya 10.60. Ya, rata-rata hari itu, transaksi hari itu totalnya. Gitu. Tapi ya kalau kalian lihat yang gede-gedenya ya, sampai 5 besar itu mungkin di paling bottom di 10.46, paling tinggi di 1123 gitu. Oke. Jadi ini yang jadi satu hal yang menarik menurutku, dengan volume sebesar itu dari tahun 2019 tidak pernah ada volume sebesar itu. Ya, dari peaknya di sini nggak pernah ada volume sebesar itu, dan 2025 Maret atau Februari akhir ini MSCI ya, rebalancing MSCI juga mungkin ini jualannya masif sekali di sini dan ada yang ngumpulin gitu. Total transaksi mungkin saat itu berapa ya? Gak kelihatan di sini. Ya, total transaksi nggak kelihatan. Nanti kalian bisa cek. Gue buka di RTI. NVR 28 itu total transaksi ada value 800 miliar. Tanggal 3 itu sekitar 550 miliar. Jadi sekitar 1,3 T ya. 1,4 T. Dan itu transaksi yang cukup gede untuk sekelas perusahaan yang harga emitennya itu sisa 30 T ya. Kenapa 30 T ya? Kan sekarang 45 di 1200. Kalau kita kurangin 20%, 45 berarti kan sekitar kurangin 9 ya. Berarti kan 36 T gitu. Dan transaksinya 1 T-an gitu. Jadi ini menurutku cukup menarik. Nah, terus ada faktor kedua yang jadi pertimbanganku untuk Unilever. Nah ini, kok mereka akan ada ngejual es krim gitu. Ntar gua ambil catatan dulu. Kok Unilever itu dia ngejual es krim gitu, dan jualnya 7T. Ya. Nah, ini yang menjadi hal yang menarik menurutku dengan penjualan es krimnya Unilever ya. Karena kalau kalian baca di
di pertimbangan atas penjualan Unilever itu ya, itu di situ di notes kalau bisnis es krim mewakili sekitar 9,5% dari total pendapatan personal tahun 2023 dan telah mengalami penurunan selama periode 2019 sampai 2023 dengan pertumbuhan tahunan majemuk sebesar minus 2%. Ya, jadi dia udah turun terus nih, penjualan es krim itu turun terus setiap tahun tuh 2%. Ya. Dan profitabilitas es krim turun selama 5 tahun terakhir. Dari margin laba bersih NPM-nya 11%, itu sisa 7,2%. Jadi jelek sekali penjualan es krim terakhir-terakhir ini dari Unilever. Ya, dan utama disebabkan oleh erosi margin kotornya. Meskipun perusahaan tetap menjadi pemimpin pasar dengan pangsa pasar itu dari 69 turun menjadi 69 turun jadi 61 ya. Es krim juga merupakan bisnis yang membutuhkan modal tinggi dengan belanja modal sekitar 8% dari penjualan dalam 5 tahun terakhir, yang lebih tinggi dibandingkan dengan modal total belanja perusahaan, yaitu sekitar 3%. Gitu. Jadi perusahaan itu modal belanja setiap tahun itu cuma 3%. Nah, es krim sendiri menyumbang 8%. Jadi dengan pertumbuhan penjualan yang terus turun, ya, terus modalnya terus naik, ya Unilever berpikir kayaknya kita harus melepas es krim ini gitu. Dan kalau kalian baca yang benar, sebenarnya pelepasan es krimnya kan Magnum ya, dibeli sama Magnum gitu. Ya alasannya tadi Unilever itu fokusnya lebih ke home and appliance, health body care gitu ya. Jadi bisnis es krim itu katanya nggak terlalu relevan dengan apa yang menjadi tujuan utama Unilever gitu. Jadi makanya es krimnya mereka lepas, dan mereka jual itu sebenarnya nggak kemana-mana, ke Unilever juga gitu. Tapi Unilever pusat ya, Unilever PLC gitu. Jadi pembelinya adalah Unilever PLC gitu. Di bawahnya Magnum. Jadi nanti Magnum itu ya berdiri sendiri, es krim doang isinya gitu. Jadi Unilever itu udah lepasin es krim Magnumnya dia. Magnum Walls tadi ya, kalian bisa lihat ya. Itu Cornetto. Nah, kemampuan untuk meningkatkan dividen ini juga satu hal yang menarik menurutku. Dalam jangka pendek, transaksi ini diharapkan memberi manfaat langsung kepada pemegang saham, karena perseroan berencana untuk mendistribusikan hasil bersih dari transaksi tersebut langsung kepada pemegang saham sebagai dividen tunai setelah penyelesaian transaksi. Dan kalau kalian perhatikan di tahun buku 2024 tadi kalian baca, itu belum ada masuk uang atas penjualan es krimnya, Magnumnya gitu. Jadi gua rasa ini akan masuk di tahun 2025 ya, dan itu akan menjadi dividennya nanti ya. Transaksi ini juga diharapkan dapat memperbaiki posisi kas dan mengurangi ketergantungan terhadap pinjaman eksternal. Dalam jangka panjang, fokus grup bisnis inti perusahaan dan dengan menghilangkan paparan terhadap resiko yang terkait dengan operasi bisnis es krim di masa depan. Perseroan diharapkan berada pada posisi yang lebih baik untuk mencapai kinerja keuangan lebih kuat, menumbuhkan cadangan yang dapat didistribusikan, menempatkan perusahaan pada posisi lebih baik untuk meningkatkan dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham. Jadi tujuannya tetap sama, naikin labanya, naikin dividennya ya, sesuai sama Unilever apa yang mereka lakukan lah ya selama ini gitu. Nah, terus dengan penjualan Unilever es krimnya Unilever ini, apa yang terjadi dengan kondisi keuangan perusahaan? Ya, kalau kalian perhatikan, transaksi akan meningkatkan laba bersih perusahaan sebesar 3.512 miliar, berarti 3,5 T. Ya. Yang berasal dari laba bersih dari rencana penjualan bisnis es krim sebesar 3,7 T, dikurang hilangnya laba bersih dari es krim 261 M. Dan kalau kalian perhatikan 261 miliar kontribusi es krim terhadap laba bersih dari Unilever, ya kita lihat Unilever total dalam 1 tahun
dalam 1 tahun, kalau kalian perhatikan di sini, mana dia? Profile. Nah, laba bersih 3,37, hilang 200 miliar, berarti ya anggaplah 300 miliar, berarti sekitar 9% atau 10% ya. Gitu. Mentok-mentok 10% lah dari laba bersihnya. Gitu. Dan kalau kalian perhatikan, oke, berarti tahun depan laba bersihnya Unilever tuh bisa turun. Ya bisa jadi gitu. Tapi ingat ya, Q4 itu sudah tidak termasuk es krim lagi. Gitu. Karena es krimnya per September kemarin itu harusnya sudah dikeluarkan. Cuma penyelesaian transaksinya belum selesai. Jadi belum dibayar, tapi sudah mulai dijual per September. Gitu. Nah, bayarnya itu pas penyelesaian, ya. Total aset perseroan diperkirakan meningkat sekitar 5,2 T. Asetnya yang tadi 16 T yang kalian lihat tadi gitu ya, itu bakal jadi 21 T. Oke. Nah, ini dan penurunan total aset dari bisnis es krim sebesar 386 miliar ya. Es krimnya kan dijual ya. Jadi aset es krimnya dikeluarin. Nah, terus dengan ada penjualan itu, tentu kan ada bayar pajak ya. Pajak itu hutang pajak itu akan naik sekitar 691 M. Ya, oke lah, dengan penjualan 7T keluarin 691 M untuk bayar pajak, ya, normal lah, nggak ada masalah gitu ya. Pasti bisa bayar. Ekuitas juga diperkirakan meningkat 4,5 T. Jadi kalau kalian lihat tadi ekuitasnya sisa 2 T, ya, ini akan nambah 4,5 T. Jadi total sekitar 6,5 T. Kalau tadi itu 2,1, berarti sekitar 6,6 T. Oke. Sehingga membuat ekuitas perusahaan naik 2,3 kali dibandingkan dengan sebelum transaksi. Lalu kasnya perusahaan itu akan naik sekitar 7 T. Ya, kas itu naik 7,7 T. Jadi sekitar 8,2 T. Gitu. Naik 15 kali lipat sebelum transaksi. Ya, gua nggak tahu nanti ini kan dengan catatan last kas yang cuma sisa 600 miliar tadi ya. Gitu. Tapi kalau kalian perhatikan setiap tahun tuh Unilever itu bisa nyetak kas itu sekitar 5 T. Gitu. Nah, 5T kalau kalian tambahin 7,7 ini berarti total kasnya itu ada sekitar 12,7 T. Dimana tadi kalau kalian baca di sini tujuannya adalah untuk meningkatkan dividen. Nah, gua rasa tahun 2025 atau 2026 akan menjadi tahun pembayaran dividen terbesar yang ada di Unilever. Dan ya mungkin ini dapat menjadi sentimen positif untuk harga saham Unilever at least dalam 1 tahun ke depan. Ya. Next. Nah, dari yang tadi yang gue baca, gue akan rangkum sedikit gitu ya. Laba bersih naik 3,5 T, EPS-nya 3,5 T. Kalau kita bagi dengan total lembar saham Unilever, itu naik sekitar 91 EPS. Kalau kalian perhatikan laba bersih 2024, ya. Nanti EPS-nya di screenshot aja, nanti ada munculin tabelnya di sini Mei gitu. Nah, 2024 itu EPS-nya Unilever itu sekitar 88. Kalau ini dijumlahkan ke sini, berarti total itu ada sekitar 180 per lembar EPS-nya. Itu dengan catatan kalau kinerjanya sama kayak 2024, sama jeleknya. Kalau bisa meningkat akan lebih baik, tapi at least ya gue rasa 88 ini udah bottom lah ya. Mudah-mudahan nggak turun lagi. Nah, aset 21,7 gak ada masalah karena aset kan adalah jumlah dari hutang atau liabilitas ditambah dengan ekuitas kan. Ekuitas. Nah, liabilitas naik ya, no issue, gak ada masalah, pasti bisa dibayar. Terus ekuitasnya naik nih 4,5 T. Equity tadi gue bilang jadi 6,6 T. Berarti PBV Unilever itu akan tercatat langsung jadi sisa 6,9 kali. Dimana per hari ini kalau kalian melihat RTI itu 21 kali PBV-nya. Ya, ini bakal turun. Terus kas jadi 8,2 T, yaitu kalau nggak ditambah 5 T ya. Kalau ini dengan kas yang sisa sekarang 600 miliar aja tuh berarti
cash per lembarnya itu sekitar Rp214. Oke. Nah, dengan yield dengan EPS 2024 ditambah penjualan estimasi tadi gue bilang kira-kira Rp180 per lembar, ini akan nurunin pairnya Unilever itu sisa 6,7 kali. Ini tentu bakal menjadi pair consumer salah satu yang paling murah ya. Sekarang kan pairnya sekitar 13 kali ya. Gitu. Dengan pair 6,7 sekelas Unilever, gua rasa akan jadi satu sentimen positif untuk Unilever. Apalagi ya kalau kalian belinya di harga murah ya. Gitu. Jadi ibarat kalau dia bagi dividen 100% dengan kinerja worstnya di 180 ditambah dengan penjualan es krimnya, maka at least yieldnya kalian sekitar 15% kalau kalian beli di harga 1.200. Ini menurutku udah perhitungan paling kecil. Ya kalau dia kinerjanya ternyata bisa ngumpulin cash tadi ya 4T atau 5T gitu ya, tentu bisa bagi dividen akan lebih besar daripada itu. Ini kan cashnya 8,2T ya. 8,2T. Ini kalau EPS-nya sekitar 180. Ya, tapi kalau bisa lebih ya akan lebih bagus gitu. Jadi ini pertimbanganku untuk Unilever. Ya mungkin kalau ditanya kok lu targetnya berapa gitu ya, gue nggak muluk-muluk lah. Kita dengan kondisi market yang kayak begini, kalian bisa nyetak profit 30-50% one year aja, gue rasa udah cukup bersyukur gitu ya. Gue nggak tahu apakah IHSG rebound apa enggak, apakah IHSG masih akan turun terus apa enggak, tapi gue rasa dengan valuasi Unilever saat ini, dengan sentimen penjualan es krim saat ini menjadi sentimen yang cukup menarik. Bisa jadi ya emiten-emiten lain, big caps lain turun, tapi Unilever bisa jadi naik sendiri. Ya kayak zaman dulu lah ya, big caps yang naik gitu, tech kan naik, Unilever turun sendiri. Kenapa? Karena waktu itu valuasi udah mahal banget gitu. Nah sekarang valuasinya menurutku udah murah banget, jadi agak sedikit nggak make sense. Tapi tetap kita harus ngomongin resiko. Ya, anggaplah kok gue beli di 1.200. Tadi average-nya rata-rata pemain-pemain gede tadi itu kalian bisa lihat di 1.000 lah anggapan ya. Kalau kalian mau, kalau jagain aja di area 950. Kalau harga saham masih close di bawah 950 ya, close di bawah 950 masih ke bawah, ini cut loss. Berarti dari 1.200 ke 950 ini berarti sekitar 22% ya. Gitu. Ya, 22%. Gitu. Ya kalau kalian bisa dapat lebih murah akan lebih baik gitu ya. Nah, 22% kalian tinggal hitung. Kalau kalian beli di harga 100 juta, uang nominal yang kalian beli 100 juta, cut loss 22%. Berarti kalian itu akan cut loss sekitar 22 juta. Ini udah konservatif banget ya, karena gue nggak tulis di bawah 1.000 cut loss gitu. Kan kalian bisa lihat ya tadi average-nya rata-rata pembelian dan penjualan mereka itu range-nya di sekitar 1.000 ke atas, bahkan 1.045 ke atas gitu ya. Nah, ini udah 950 tuh udah dalam banget lah harusnya. Dan even kalau kalian mau cut loss di 1.000 pun harusnya masih nggak apa-apa sebenarnya gitu. Tinggal jaga aja. Ini gue ambil worst case-nya lah 22%. Ya, kalau kalian beli 100 juta, kalian bisa cut loss sebesar 22 juta kalau beli di harga 1.200. Kalau menurut kalian itu kalian bisa terima, ya silahkan lakukan. Tapi kalau kalian rasa kok gue nggak kuat cut loss 22 juta, gue kuatnya cut loss 2,2 juta, ya belilah jangan 100 juta, berarti belinya 10 juta aja gitu ya. Nah ini resiko kalian yang atur sendiri, kalian yang bisa nilai kekuatan kalian sampai mana. Tapi menurutku ini worth to try, karena ya at least ya target price-nya anggaplah per 10 gitu ya, per 10 kali dengan EPS 180, the minimum EPS per 10 itu berarti 1.800. Kalau pernya seperti saat ini per 13, berarti ya tinggal dikali itu 180 kali 13, berarti ini di sekitar 30 44, berarti 180 tambah 44 2
2240. Ya kalau kalian beli 1200 ke 2200 berarti ya ini 100%. Tapi kalau ke 1800 berarti ya ini sekitar 600 poin, ya berarti 50%. Ya, jadi menurutku ini masih cukup menarik banget untuk Unilever saat ini. Gitu. So, kalian ini bukan bermaksud buat ngajakin kalian. Sama seperti gua kasih pertimbangan waktu Unilever di 8.000, 9.000 ya. Gue bilang ini akan turun gitu karena pertimbangan ini itu sama. Sekarang gue di 1200, gue punya posisi, kalian tahu, terutama anak-anak, gue tahu gitu ya. Kalian tahu gue beli Unilever, gue punya posisi, dan ya ini yang gue bisa share ke kalian. Kalau kalian rasa oh kok Chris lagi pom-pom, ya udah skip aja video ini. Tapi kalau kalian rasa make sense dan cukup menarik, ya silahkan kalian beli dengan kesadaran diri kalian gitu. Jadi ini bukan satu rekomendasi, ini hanya satu case study untuk kalian bisa menganalisa suatu emiten gitu ya. Semoga dari apa yang gue lakukan ini kalian bisa, oh ternyata cara pola pikirnya Chris terhadap suatu emiten itu salah satunya seperti ini gitu. Ya ini mungkin akan kalian bisa dapat kalau kalian ikut stock school gitu ya. Stock school yang ada gue bikin tiap 3 bulan. Per saat ini Batam kayaknya sisa 1 slot, Surabaya sisa 2 slot. Tanggalnya kalian bisa cek nanti di YouTube atau kalian tanya ke Dina ya. Dina itu nomor HP 0816 36 00059. Kalian bisa kontak Dina terkait pembukaan rekening, juga bisa nanya ke sana gitu ya. Kalau kalian mau jadi nasabah gua, dapat analisa saham dari gua, rekomendasi saham dari gua, bisa langsung chat live thread di dalam grup gitu ya, dan bisa ikut kelas ada bulanan. Terus talk school juga kalian akan infonya dapat lebih dulu pastinya. Itu kalian bisa kontak ke Dina ya, nomornya di sini gitu. Oke, sekian pembahasan gue mengenai Unilever. Semoga ya gue nggak tahu, nggak agak sedikit nggak masuk akal kalau Unilever itu balik ke 10.000. Gue tahu gitu ya, dari 1.200 ke 2.000 aja tuh udah syukur setengah mati sih gitu. Gue nggak ngarepin 11.000, cuma kalau dikasih balik ke 8.000, tapi itu harus didukung dengan kinerja yang kembali pulih, growth yang kembali besar gitu ya. Ya seperti itu ya, berarti harus ada pertumbuhan kan. Pertumbuhan seperti itu berarti biasanya penurunan dividen yield, penurunan dividen PO ratio baru bisa menghasilkan seperti itu. Cuma at least gue ngambil dari sisi penjualan es krimnya ini doang gitu ya. Es krimnya nggak kemana-mana, masih tetap Unilever. Gue nggak tahu nanti cara penjualannya seperti apa gitu ya, tapi gue rasa Magnum akan tetap jualan di Indonesia gitu. Di notes-nya sih mereka tulis ya ke depan bisa jadi ada kemungkinan Unilever Indonesia tetap bisa menjual ke depan gitu. Cuma ya anggaplah ini dijual dulu gitu ya, dapat duit dulu, bagi dividen gitu. Gua rasa pasti gini kan, Unilever pusat bayar 7T. Gimana cara balikinnya? Ya udah lu balikin lagi dengan cara bagi dividen 7T-nya gitu loh. Jadi anggapannya transaksinya free, gratis gitu, cuma pindah barang doang, bayar pajak, udah that's it gitu ya. Jadi gua rasa ya tetap pembagian dividen akan cenderung cukup gede, dan 7T itu harusnya akan kembali ke Unilever pusat gitu ya, karena ya transaksinya cuma transaksi afiliasi aja kok. Oke. Thank you semuanya, bantu like, share, dan subscribe ya video ini supaya kalian ya, gua usahakan ada video-video seperti ini ngebahas emiten-emiten. Cuma ya kadang tuh sibuk banget. Ini aja gue bikin, gue tag ya jam 1 subuh karena ya baru bisa gue ngetag bikin video. Otaknya baru jalan kalau jam segini. Oke, thank you semuanya, see you di next video, sampai jumpa, bye bye.